Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kita masuk ke materi konstitusi. Sebenarnya ada materi konstitusi di ilmu negara, tapi saya pakai yang HTN aja, yang lebih lengkap supaya nggak terlalu ngulang. Karena di HTN juga ada materi konstitusi sampai nanti kemudian mata kuliah tersendiri konstitusi. Ini sebagai dasar. Kebetulan saya ngajar dua-dua aja ini, pakai yang HTN aja. Ini ada sudah saya iniin, tapi selalu sedikit, jadi sudah saya baca selalu sedikit yang saya buat di ilmu negara. Baik, konstitusi dan konstitusionalisme. Kenapa bicara konstitusi dan konstitusionalisme itu penting? Karena spirit atau semangat dari konstitusi Indonesia adalah konstitusionalisme. Jadi hampir di semua belahan negara-negara dunia ini sangat menyanjung yang namanya konstitusionalisme. Oleh Inggris ya, Inggris adalah negara yang tidak memiliki konstitusi, tetapi dia sangat menghormati apa yang menjadi hukum yang berlaku di negaranya, yaitu hukum adat atau common law. Common law itu sistem hukum adat sebetulnya, sistem hukum kebiasaan yang sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun, itu yang dihormatin oleh Inggris dan warga negaranya. Nah, konstitusi dan konstitusionalisme ini dari penggalan kata yang berbeda, konstitusi dan ada kemudian ismenya. Jadi paham tentang konstitusi. Di pokok bahasa kita adalah konstitusi, konstitusionalisme, klasifikasi konstitusi, metode perubahan konstitusi. Nah, ini yang menjadi pokok bahasan kita. Lebih rincinya nanti di ATN juga akan saya ulang ini supaya sebagai pengingat. Nanti di materi mata kuliah khusus sendiri soal konstitusi akan dibedah seperti apa konstitusi sampai ke jenis-jenis konstitusinya. Jadi studi tentang konstitusi ini adalah atau konstitusionalisme itu merupakan salah satu pusat dari perhatian hukum tata negara dan ilmu politik. Jadi kalau orang yang kuliahnya di Fakultas Hukum, maka dia di hukum tata negara. Kalau yang kuliahnya di ilmu pemerintahan, dia masuk ke ilmu politik. Intinya bahwa konstitusi adalah atau hukum tata negara adalah ibu dari ilmu hukum. Karena sumber hukumnya semua berada pada konstitusi. Baik hukum perdata, hukum pidana, hukum adat, hukum Islam itu sumbernya adalah konstitusi. Dia tidak boleh melanggar konstitusi. Konstitusi adalah hukum tertinggi di Republik ini, di luar Pancasila, karena Pancasila adalah nilai-nilainya. Kemudian konstitusi adalah sumber atau sering disebut dalam bahasanya ini adalah ground. Nah, studi tentang konstitusi dan konstitusionalisme berada pada interaksi dan interrelasi HTN dan ilmu politik. Nah, pendekatan HTN yaitu yuridis, sedangkan pendekatan politik yaitu empiris. Itu perbedaannya. Kalau HTN melihat konstitusi itu secara yuridis, secara hukumnya itu bagaimana. Sedangkan kalau ilmu politik dia melihatnya secara empiris yang keberlakuan di masyarakat. Bagaimana konstitusi berlaku di masyarakat itu apakah sudah terlaksana atau belum. Itu kalau secara ilmu politik. Nah, konstitusi adalah salah satu sumber hukum HTN. Dan fokus pembahasan konstitusionalisme mengenai pengaturan organ-organ kekuasaan negara-negara juga bagian penting dari HTN. Nah, konstitusi dan konstitusionalisme yang membahas tentang kekuasaan negara dan hubungannya dengan warga negara merupakan pembahasan dalam ilmu politik sebagai disiplin ilmu yang fokus pada soal kekuasaan. Nah, karena kita tidak membahas soal kekuasaan, kita membahas soal organ-organ kekuasaan, maka dia masuk ke dalam konstitusi. Nah, di dalam organ-organ itu kemudian konstitusi lahir sebagai bentuk pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan artinya adalah segala sesuatu yang berkuasa itu perlu dibatasi, perlu mendapat pembatasan. Makanya kita kemudian mengenal sistem rezim pemilu. Nah, rezim pemilu kemudian masuk kepada rezim
kekuasaan negara. Kekuasaan presiden itu terbatas hanya dalam 2 periode. Kekuasaan gubernur terbatas dalam 2 periode. Begitu juga bupati. Jadi itu yang dimaksud dengan konstitusionalisme. Konstitusionalisme itu adalah paham pembatasan kekuasaan. Jadi adanya pembatasan kekuasaan, kemudian membuat adanya proteksi ya. Kalau dulu kan di zaman masih Undang-Undang Dasar 45 itu kita tidak mengenal pembatasan kekuasaan karena tidak diatur secara rinci. Karena tidak diatur secara rinci berapa kali kemudian presiden dapat dipilih kembali. Di situ hanya dapat dipilih kembali saja jawabannya, sehingga interpretasinya adalah dapat dipilih berkali-kali. Nah, konstitusi dalam hukum dasar dan norma dasar yang memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Ini yang sering disebut dengan ground law yang sudah katakan, jadi dia adalah norma tertinggi. Jadi norma tertinggi itu adalah norma yang harus diikuti oleh peraturan perundang-undangan berikutnya. Baik dari undang-undang sampai ke peraturan daerah, tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Nah, menurut catatan sejarah klasik, 2 kotakata yang berhubungan dengan pengertian konstitusi, yaitu polisia yang dikatakan oleh Plato dari bahasa Yunani dan constitutio dari bahasa Latin Romawi. Jadi dia lahir dari bahasa Yunani polisia, sedangkan dari bahasa Romawi itu sini disebut dengan constitutio. Itu lahir dari kosakata Yunani dan Romawi kuno. Jadi Yunani dan Romawi kuno itu sebelum Masehi. Nah, karena Plato dan Aristoteles, Socrates, Descartes semuanya adalah produk yang lahir sebelum Masehi. Nah, secara etimologis, konsep klasik tentang konstitusi dan konstitusionalisme perkembangannya dapat dilacak dari penggunaan kosakata politia dan konstitusi tersebut. Pada zaman Yunani kuno, negara kota Athena pernah memiliki tidak kurang dari 11 konstitusi. Jadi yang namanya Athena itu di Yunani kuno ya, itu pernah memiliki 11 konstitusi. Nah, Aristoteles filsuf di Athena berhasil menghimpun sebanyak 158 konstitusi dari berbagai negara. Maksudnya dari berbagai negara itu dari berbagai kota-kota yang ada di sekitaran Yunani, di sekitaran Athena. Namun istilah dan pengertian konstitusi seperti yang dipahami saat ini belum dikenal pada masa Yunani kuno. Meskipun cikal bakal ide sudah muncul. Jadi ide catatan-catatan dari plakat-plakat itu sudah menemukan bahasa-bahasa yang kemudian yang menyebutnya tadi itu polisia atau constitutio. Itu adalah bahasa yang lahir dari Yunani maupun Romawi kemudian. Nah, istilah dan pengertian konstitusi yang dipahami sekarang ini mulai dikenal dengan zaman Kekaisaran Roma, atau Roma sudah menduduki ketika zaman pasca setelah Masehi. Nah, konstitusi pada masa Romawi diartikan sebagai suatu kumpulan ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh Kaisar Romawi. Jadi konstitusi itu adalah apa yang dibuat atau kumpulan-kumpulan ya, misalnya sebuah plakat atau plakat pengumuman yang 1 lembar itu yang dikumpulkan semua, kemudian dikodifikasi menjadi satu hukum yang dipilah-pilah, mana yang masuk hukum perdata, mana yang masuk hukum pidana, mana yang masuk hukum administrasi, mana yang masuk hukum tata negara ya. Kemudian setelah dipilah-pilah, maka aturan yang dibuat kaisar itu dijadikan satu kemudian. Nah, dijadikan satu yang itu yang diberi nama dengan konstitusi kemudian. Karena dikodifikasi kalau dia seumpamanya 3 pengumuman itu sama aturan yang diatur, dia akan menjadi satu. Begitupun pada yang lain, dijadikan satu baru kemudian dia disahkan. Maka sejak dia disahkan itu dia menjadi konstitusi. Nah, baru konstitusi, belum konstitusionalisme. Konstitusionalisme itu terjadi ketika proses politik kemudian, proses perebutan kekuasaan. Jadi kan bahwa konstitusi menurut orang-orang ilmu politik atau ilmu pemerintahan dia adalah bentukan bagian dari apa yang tadi disebut itu soal konstitusi. Karena berkumpul atau dihimpunnya hukum-hukum itu menjadi satu kesatuan. Nah, konstitusi pada istilah dan pengertian konstitusi dipahami sekarang ini
dikenal pada zaman Romawi. Nah, konstitusi pada masa Romawi diartikan sebagai suatu kumpulan ketentuan yang dibuat oleh Kaisar Romawi. Hukum Romawi termasuk konstitusi Roma memberi pengaruh pada hukum negara-negara Eropa. Jadi konstitusi Romawi itu yang Roma itu, yang di Roma kemudian ada Vatikan. Nah, itu diingat. Makanya itu sejarahnya Vatikan. Jadi sejarah Vatikan itu mulai dari Romawi. Jadi Romawi itu ya ada di Italia, di Roma. Nah, itu dikumpulkan dari negara-negara di Eropa. Nah, negara-negara di Eropa ini yang kemudian menghimpun jadi satu kesatuan yang kemudian mereka menyebut dirinya sebagai kumpulan masyarakat civil law system. Bukan common law. Common law Inggris ya. Jadi yang intinya adalah hukum sipil. Jadi hukum sipil, hukum yang dibuat perubahan perilakunya oleh masa intelektual pada saat itu kemudian. Pada abad ke-7 atau sekitar 622 Masehi, lahir Piagam Madinah. Jadi setelah kodifikasi hukum tadi itu, tahun 662 Masehi, ketika Rasul sudah beranjak umur 50 tahun ya. Nah, disitulah lahir Piagam Madinah. Jadi Piagam Madinah ini berfungsi sebagai konstitusi bagi warga yang bertempat tinggal di kota Madinah. Nah, Piagam Madinah adalah hasil kesepakatan antara Nabi Muhammad SAW dengan wakil dari berbagai kaum yang menghuni kota Madinah. Ini kaum Muslimin, Muhajirin dan Ansor, kaum Yahudi, itu berapa golongan kemudian, dan kaum lain dari suku-suku lainnya. Kemudian ada kaum Nasrani dan seterusnya. Nah, Piagam Madinah dimuat di perjanjian untuk hidup bersama berdampingan secara damai, kooperatif, dan toleran. Jadi itu inti dari Piagam Madinah. Jadi Piagam Madinah yang dibuat bersama-sama itu lahir dari kesepakatan bersama-sama. Nah, kesepakatan yang dibuat bersama-sama itu melahirkan soal hidup berdampingan, tidak ada kemudian saling celah dan sebagainya. Semua tujuannya adalah kedamaian. Nah, jika mengacu pada kosakata bahasa Prancis yaitu constituer, arti konstitusi adalah membentuk. Itu kalau Prancis, yang berarti sebagai pengawal pembentuk negara dan awal dari segala peraturan mengenai negara. Nah, dalam kesehariannya istilah konstitusi yang disamakan dengan Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar berdasarkan tertulis yang merupakan terjemahan dari kosakata grondwet dari bahasa Belanda. Nah, itu kalau Belanda menyebutnya dengan grondwet. Jadi hukum dasar. Nah, di kalangan ahli HTN atau hukum tata negara ada perbedaan pendapat tentang pengertian konstitusi dan undang-undang dasar. Itu. Jadi banyak orang yang menginterpretasikan bahwa hukum tata negara itu adalah konstitusi. Kemudian beda dengan di negara-negara common law. Nah, misalnya sebagai pendapat Sri Sumantri ya. Sri Sumantri, Strong, dan James Bridge. Nah, sebagian lagi berpendapat konstitusi dan undang-undang dasar memiliki pengertian berbeda karena konstitusi lebih luas daripada undang-undang dasar. Itu menurut pandangan orang yang berbeda. Mencakup juga konstitusi tidak tertulis yang dikatakan oleh Van Vollenhoven. Itu yang kemudian soal hukum adat yang tidak pernah tertulis, tetapi dia diakui sebagai hukum berdasarkan kebiasaan-kebiasaan di masyarakat. Nah, itu yang dimaksud oleh Van Vollenhoven, Herman Heller dan V.F. Lascelles. Nah, menurut Brian Thompson, secara sederhana konstitusi dapat diartikan sebagai dokumen which contain the rules for the operation of an organization. Jadi maksudnya adalah semua jenis organisasi, mulai dari organisasi kecil seperti organisasi mahasiswa dan organisasi masyarakat, hingga organisasi besar seperti organisasi negara dan organisasi dunia. Jadi semuanya itu mengatur soal hubungan antara warga negara dengan pemerintahannya. Konstitusi tersebut. Nah, itu yang kemudian dipisahkan.
mencoba dipisahkan mana yang kemudian yang bersifat real, mana yang kemudian yang tidak real berlaku di masyarakat. Nah, itu yang coba mau dipisahkan sebenarnya. Umumnya konstitusi memusatkan perhatian pada soal pengaturan dan pembatasan kekuasaan. Nah, menurut Ivo Dedikat, konstitusi bertujuan adalah identity the resource, purpose as restraint of the public power. Jadi kekuasaan yang tanpa batas, tanpa kontrol cenderung menjadi sewenang-wenang dan menindas dan korup. Nah, itu katanya Dedikat. Jadi kalau dia tanpa batas, tidak ada pemisahan kekuasaan, tidak ada kemudian batas kapan dia harus menghentikan jabatannya, tentu yang terjadi ketakutan ini adalah soal pemahaman yang berbeda dari maksud konstitusi itu dibentuk. Makanya dia kenapa butuh konstitusi? Supaya tindakan pemerintah ini, kalau menurut ajaran Restad ya, jadi ada dua ajaran dalam sistem negara hukum itu. Ada ajaran Restad dan ada ajaran rule of law. Nah, kalau ajaran negara Restad, itu yang dianut oleh Belanda dan KS ini. Kemudian itu Restad, bicara soal negara hukum. Kalau dia rule of law, maka dia sudah dapat dipastikan adalah penganut ajaran soal kebiasaan. Kebiasaan di masyarakat adalah hukum kemudian. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Itu katanya Cicero. Kalau ada masyarakat, di situ pasti ada hukum. Nah, menurut Structure, Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang berisi pertama hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. Makanya perjuangan politik itu ada di dalam konstitusi, yaitu di pembukaan Undang-Undang 45. Bagaimana prosesnya dia dirawat dan seterusnya. Kedua, tingkatan tertinggi perkembangan kenegaraan bangsa. Jadi konstitusi itu lahir atas proses bagaimana warga negaranya kemudian mencoba untuk apa istilahnya mempertahankan kemerdekaan lah bahasanya. Jadi konstitusi itu lahir bukan untuk dievaluasi, tapi konstitusi itu lahir menurut strukturnya adalah bagaimana cara dia melaksanakan sebuah konstitusi, tidak kemudian terlibat dalam skup perjuangan politik katanya, tidak skup pada hal-hal yang kemudian tidak dia mengembangkan soal pendidikan. Ketiga itu pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Jadi ada ius constitutum dan ius stantandem. Jadi apa yang berlaku sekarang itu ingin diterapkan, dan apa yang berlaku ke depan itu juga ingin diberlakukan kemudian. Cuma keberlakuannya itu yang kemudian mesti butuh pengakuan dari masyarakat terhadap konstitusi itu. Apakah konstitusi itu sudah baik atau terdapat cacat hukum, dalam artian harus diajukan soal bagaimana membuktikan hal yang bersifat materi. Karena kalau bicara secara hukum, hal-hal yang tidak bersifat prinsip itu yang masuk kemudian ke dalam bagaimana proses pengelolaannya. Keempat ya. Ketiga masih itu. Keempat, suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan kenegaraan bangsa yang hendak dipimpin. Yaitulah konstitusi. Jadi tujuan konstitusi itu di akhirnya adalah mau kemana. Mau kemana, mau ngapain. Satu lagi itu mau kemana bangsa. Apa? Bukan apa. Konstitusi itu dibuat kita ini mengarahkan mau kemana. Mau ngapain kemudian. Nah, bagaimana kemudian cara mempertahankannya? Karena intinya adalah persoalan kemerdekaan tadi. Kita merdeka
1745, 18 Agustus konstitusi sudah lahir. Makanya sejak 18 Agustus disebut sebagai Hari Konstitusi Nasional. Karena disitulah pertama kali kita punya konstitusi 45. Yang setelah itu tidak digunakan. Dia baru digunakan kemudian setelah 26 kemarin, 26 kemarin, itu mulai kemudian digunakannya teori soal konstitusionalisme. Saya ambil contoh Inggris. Inggris sebenarnya negara yang sangat maju demokrasinya, dengan sistem demokrasi liberalnya, dia kemudian mau mendengarkan untuk tidak terjadinya kotak fisik dan segala macam terkait soal perubahan yang ingin dicapai dengan adanya konstitusi. Itu yang intinya. Apa yang ingin dicapai dengan adanya konstitusi? Apakah hanya kemudian pelepasan kekuasaan, atau kemudian untuk melahirkan sistem hukum yang lebih baik, yaitu yang membutuhkan konstitusi? Apakah seperti itu pertanyaan ininya jawabannya? Jadi dia butuh keinginan. Nah, keinginannya ini lahir dari masyarakat yang kemudian disampaikan kepada pejabat pemerintah. Kalau mau bicara soal konstitusi, bukan kemudian lahir dari masyarakat untuk menginginkan apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Tidak seperti itu. Jadi dia menjadi sebuah kebutuhan dari segala aspek soal tadi itu. Soal misalnya di hukum itu ada pendidikan anti korupsi, maka dia menjadi tujuan dari semua mahasiswa yang ikut pendidikan anti korupsi. Begitu juga dengan ilmu negara. Jadi dia menjadi kebutuhan dari semua mata kuliah yang sudah ditetapkan di apa nama. Nah, itu yang kemudian coba disatukan menjadi sebuah kebutuhan bersama. Oh, dia nanti. Dimut suaranya, Bu. Nah, konstitusionalisme. Nah, ini menurut pandangannya Kat Frederick, konstitusionalisme adalah merupakan gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat. Tetapi yang dikenakan secara pembatasan yang diharapkan akan menjadi bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapatkan tugas dari pemerintah. Jadi dia ingin memastikan bahwa apakah betul konstitusi ini dijalankan oleh pemerintahan yang sah, misalnya dijalankan oleh pemerintahan ini, atau kemudian diabaikan atau tidak dilaksanakan, misalnya. Apakah seperti itu? Kalau kita berbicara soal objektivitas dari sebuah konstitusionalisme sampai kepada mana implementasinya, itu yang menjadi penting. Bagaimana kita mampu melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Nah, dengan mengambil visi unggul dan apa tadi istilahnya, maka pilihannya konstitusi adalah harus dilaksanakan. Bukan hanya dilaksanakan, betul-betul sangat dipahami. Saya ambil contoh misalnya itu bedanya zaman Soeharto ya. Jadi di zaman Soeharto itu orang sangat hafal. Jadi teman-teman saya waktu kecil itu kita sekolah SD itu sangat hafal apa itu isi Pancasila. Ada berapa bab, ada berapa pasal, ada berapa butir, itu dijelaskan sebelumnya. Nah, kalau hari ini kan tidak pernah diuraikan itu soal kenapa kita penting ke konstitusi. Karena ada hal yang menarik, kemudian orang sudah memahami soal konstitusi, tetapi kemudian ada pelanggaran terhadap konstitusi, misalnya pelanggaran SOP misalnya. Padahal tidak boleh dia melakukan itu, tapi dia tetap lakukan. Nah, itu misalnya pelanggaran. Nah, itu yang coba ingin disampaikan sebetulnya oleh teman kita yang di mana yang masih ini, soal kenapa bingkai konstitusi ini menjadi penting untuk mahasiswa Fakultas Hukum. Bagaimana cara pandangnya soal konstitusi dan seterusnya. Karena bicara kurikulum yang bersumber dari sebuah konstitusi itu sangat baik kemudian. Bukan kemudian membuat sumber menjadi menjadi pendengar yang baik, tapi kemudian tidak melakukan evaluasi apa yang sudah dilakukan.
Nah, itu apa yang sudah dilakukan oleh kekuasaan ini. Makanya kemarin kita dengar tidak salah itu sekitar awal tahun ya. Nah, awal tahun banyak yang kemudian membicarakan soal konstitusi aja, tidak bicara tentang konstitusionalisme. Padahal di situ pentingnya inti dari kegiatan, anggap saja kegiatan yang sedang di ini itu adalah sedang apa yang sedang di hari ini dibicarakan itu adalah kegiatan yang sebelumnya sudah dilakukan berulang-ulang sampai kemudian muncul pernyataan dan seterusnya itu. Nah, ini yang kemudian bagaimana konstitusi ini, karena di dalam konstitusi itu ada 3 hal yang diatur ya. Pertama soal negara kesejahteraan, itu menjadi cita-cita. Jadi negara ini ada, negara ini dilakukan Zoom ini dilakukan misalnya. Zoom yang dilakukan adalah agar tidak terjadi bolos kuliah. Seperti itu. Kenapa penting dibuatnya pendidikan kewarganegaraan? Apa pentingnya dibuat pendidikan Pancasila? Apa pentingnya kemudian soal Pancasila ini tidak dalam lingkup istilahnya itu menjadi ideologi, menjadi cara pandang dan soal demokrasi. Jadi kenapa kemudian pembatasan ini menjadi penting? Pembatasan kemudian tugas dan fungsi agar tidak terjadinya penyalahgunaan, karena banyak kemudian soal indikator yang tidak memenuhi kemudian kalian pindah dan seterusnya. Jadi kalau dari sisi profesi ya, kalau dari sisi dokter mungkin bisa dilihat dia sudah melaksanakan tugasnya. Nah, sekarang tinggal dari sisi pihak ketiga yang tadi disebut, siapa tahu ada pengusaha, perusahaan dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian dilihat, apakah kemudian sudah berdampak positif atau kemudian nambah berdampak negatif terkait soal tadi itu konstitusionalisme itu. Apakah dia menjadi baik atau tidak baik? Ada pertanyaan dulu, silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Dasar konstitusi yang dianut oleh negara kita dari mana, Pak? Dasar konstitusi yang dianut itu adalah dari proses BPUPKI pertama ya. Masih ingat kan BPUPKI? Kemudian PPKI. Setelah PPKI bersidang, kemudian 18 Agustus 45 itu diketok menjadi sah. Jadi, PPKI itu bekerja itu bukan 1-2 bulan. Jadi dari sejak Indonesia merdeka sudah mereka bekerja untuk membuat konstitusi. Sampai kemudian disahkan 18 Agustus itu. Itu adalah konstitusi pertama yang lama istilahnya. Itu adalah konstitusi generasi pertama. Nah, generasi keduanya itu kan ada namanya Undang-Undang Dasar RIS. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Itu generasi kedua. Nah, kemudian ada generasi keempat yang terakhir. Ini yang sering disebut sebagai generasi yang kemudian mencoba untuk menjelaskan. Dia bukan hanya kemudian hanya sebagai pendengar, tapi mampu bagaimana caranya menjelaskan secara oral apa yang kemudian menjadi penting dari konstitusi ini sampai ke konstitusionalisme, sampai ke persoalan tadi itu, persoalan cara pandang yang berbeda-beda soal konstitusi. Kalau ATN itu bicara soal sistem, kalau Mamen Laut misalnya bicara soal hal yang tidak apa istilah soal menjadi kepentingan sebuah perusahaan misalnya itu. Begitu. Pahami enggak? Atau masih bingung? Nah, penjelasan saya. Memang dia agak beda-beda tipis, cuma intinya adalah konstitusi itu adalah dokumen yang lahir dari proses yang panjang. Kemudian dokumennya apa? Ya, Indonesia tadi, apakah dia disetujui atau tidak disetujui menjadi nama Indonesia atau yang lainnya. Itu yang ininya. Nah, dari sisi kegiatan yang lainnya kemudian adalah bagaimana apa istilahnya ya? Bentar dulu. Saya cek absen berapa orang ini. Sudah semua ya? Cuma 8, Pak.
Jadi itu konstitusi itu lahir dari proses founding father. Kalau kita ingat founding father kita membuat konstitusi itu dimulai dari BPUPKI, masuk Jepang berubah menjadi PPKI. Nah, setelah PPKI membentuk itu, PPKI dibubarkan kemudian kan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibubarkan itu, karena sudah dianggap sudah merdeka, selesai. Nah, hari ini muncul kemudian rame-rame orang bicara soal konstitusi dan konstitusionalisme. Jadi kenapa muncul paham konstitusionalisme? Ya soal bagaimana tidak terulang lagi peristiwa sebelumnya. So, peristiwa sebelumnya adalah peristiwa bagaimana seharusnya dia mempertahankan, menjalankan dan mengamalkan apa yang diperoleh dari proses penelitian dan seterusnya itu. Jadi itu konstitusi. Dikotominya hanya soal pembatasan kekuasaan. Dari sisi substansi itu sama. Substansinya adalah ada pandangan yang tidak sama terhadap suatu konstitusi. Kemudian banyak pandangan yang tidak sama terhadap suatu konstitusi adalah kemudian bagaimana cara metode penerapannya dari konstitusi itu. Konstitusi itu tidak bisa dirubah oleh pengadilan manapun kecuali Mahkamah Konstitusi. Tidak boleh kemudian berbicara netral dalam artian persoalan itu adalah bukan persoalan kepala daerah misalnya dianggap. Kemudian bicara netral. Padahal senyatanya ada proses yang dilakukan oleh kepolisian itu. Nah, proses itu yang kemudian mestinya dijalankan, bukan keluar dari koridornya. Nah, jadi paham konstitusionalisme itu dia mulai berkembang di kalangan-kalangan filsuf, kalangan-kalangan yang ahli filsafat kemudian. Dan pengalaman sejarah berbagai negara. Jadi dari pengalaman Amerika yang melahirkan konstitusinya yang pertama kali itu 1667 tidak salah, kemudian revolusi di Prancis yang melahirkan yang kemudian menumbangkan kekaisaran dari negara di. Nah, hal-hal ini yang kemudian ada apa istilahnya proses peralihan kekuasaan itu. Nah, proses peralihan kekuasaan itu selalu melalui rezim pemilu. Nah, rezim pemilu adalah tunduk pada undang-undang pemilu. Sama seperti KPU. KPU itu tidak tunduk dengan undang-undang desa atau yang lainnya, tapi ditunduk dengan peraturan KPU pusat. Nah, peraturan KPU pusat itu dia harus memberikan dan segala macam dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud kemudian paham konstitusi itu berkembang pada akumulasi gagasan para filsuf itu tadi ya. Bagaimana pengalaman sejarahnya di Amerika, di Eropa itu berbeda-beda. Makanya di Eropa itu terbagi dalam dua kutub dalam hukum itu, pertama hukum konstitusi secara umum dan bicara soal pembatasan kekuasaan. Nah, paham konstitusionalisme sebenarnya adalah paham yang lahir sebagai bentuk antitesa. Jadi antitesanya itu adalah ada apa istilahnya pembatasan kekuasaan, kemudian ada pengalaman sejarah tadi itu pengalaman sejarah dari Hindia Belanda kemudian ke Belanda itu perubahan semua terjadi dalam konstitusi sampai kemudian terbentang pelangnya. Jadi peristiwanya panjang, makanya mereka sering menyebutnya itu sebagai konstitusionalisme monarki istilahnya. Jadi yang menganut konstitusionalisme monarki adalah kelompok-kelompok yang bukan terlibat dalam politik praktis misalnya. Nah seperti itu misalnya. Jadi kelompok-kelompok itu yang kemudian mempraktekkan bagaimana sebuah konstitusi itu diberlakukan. Nah misalnya kelompok politik yang saya katakan itu dia membentuk monarki absolut. Nah, monarki absolut berarti kekuasaan di dalam konstitusi itu tidak digunakan karena adanya kelompok monarki absolut. Monarki absolut adalah kelompok-kelompok yang lahir dari daerah-daerah biru misalnya.
Nah, setiap atau orang-orang sipil yang tidak masuk dalam kelompok negara. Tetapi kemudian negara memberikannya penghargaan. Seperti itu model yang coba ditawarkan. Di paham konstitusionalisme itu adalah absolut, itu milik raja, kata orang-orang atau orang-orang yang berdarah biru. Karena raja dia anggap sebagai wakil Tuhan dan seterusnya lah. Jadi kita yang berhak menggunakan. Itu menurut pandangan orang yang kemudian debatable-nya itu adalah bukan berasal dari partai politik. Padahal itu berdikasi politik, tapi cara kemudian menjadiwantakannya. Terus ada paham konstitusionalisme berkembang dan dari akumulasi gagasan para filsuf dan pengalaman sejarah berbagai negara, khususnya di Amerika. Paham konstitusionalisme muncul sebagai gugatan yang antitesis terhadap politik monopoli absolut yang berlangsung di negara-negara Eropa. Jadi negara-negara Eropa itu semuanya pasca dipenggalnya Raja Louis, Eropa itu dikuasai oleh Nasrani yang kemudian mengembangkan sistem pertanian dan seterusnya tadi ya. Jadi sistem pertaniannya itu kemudian diubah dengan banyaknya sumber daya air tadi. Sistem pertaniannya. Nah, di Inggris itu ada Raja John. Nah, dia dipaksa oleh beberapa bangsawan untuk mengakui hak mereka. Persetujuan pungutan pajak, penangkapan melalui pengadilan, nah itu yang menjadi piagam Magna Carta yang kemudian dikenal. Jadi Magna Carta itu lahir dari proses yang, di konstitusi itu lahir dari proses yang panjang gitu ya. Tidak bisa kemudian, kalau tidak salah itu, tidak bisa kemudian kita coba bagaimana caranya, apa istilahnya ya, saya lupa terus. Terus ada di Amerika itu. Nah, di Amerika itu, ini pertama di Inggris ya, 12-15 itu yang di Inggris pertama kali, itu yang melahirkan Magna Carta kemudian. Nah, selanjutnya di Amerika. Jadi di Amerika itu adalah perjuangan melawan kolonialisme Inggris yang dideklarasikan secara independen itu 1776. Nah, itu 1776 itu yang kemudian dikenal sebagai Revolusi Prancis. Revolusi Prancis soal bagaimana pengaturan kekuasaan, pembagian kekuasaan maupun pembagian di dalam internal keluarga. Amerika muncul perjuangan menggalakkan HAM, hak asasi manusia, Bill of Rights itu 1778. Nah, Prancis pecah revolusi kaum borjuis yang menentang di mana absolutnya raja atau declaration-nya atas doctrine hope adet Trojan itu 1789. Jadi 1789 itu orang sudah hidup kemudian anggap saja kita sudah tidak nyaman 10 tahun maupun 5 tahun lagi. Tapi intinya adalah di konstitusionalisme itu ada perbedaan. Yang satu bicara soal eksistensinya, yang satu soal bagaimana melaksanakan apa yang walaupun kita belum sepakatin ya, ada hal-hal yang kemudian tidak sampai di kita kemudian untuk menyampaikan itu. Misalnya di konstitusionalisme itu kita sempat mendengar namanya negara darurat misalnya. Nah, hukum negara darurat. Nah, hukum negara darurat yang kita kenal itu hari ini adalah soal bagaimana proses penanganan COVID dan proses vaksinasi. Itu yang dimaksud dengan hukum negara darurat. Jadi dia lahir sebagai tanggung jawabnya dia sebagai warga negara untuk dimintai bantuan misalnya. Declaration mana dia? Home Eldu Blayen. Orang gagasan kesultanisme menekankan pada pentingnya pembatasan kekuasaan, dan kekuasaan itu harus dirinci secara jelas. Jadi harus ada transparansinya, seberapa dananya, semuanya, dan seterusnya. Kemudian pada prinsipnya konstitusionalisme modern mengusung semangat menegakkan paham hukum kedaulatan rakyat atau demokrasi untuk melindungi hak asasi manusia. Nah, itu. Jadi dia konstitusionalisme itu penting untuk menjadi
benteng dari proses-proses tadi itu, proses misalnya bagaimana orang yang kemudian terlambat masuk dan seterusnya. Itu nanti di etika diatur. Jadi intinya setelah ini adalah prinsip konstitusionalisme itu adalah soal konstitusi yang demokratis. Meskipun tidak semua di konstitusi memuat prinsip terhadap konstitusi dan yang tidak demokratis. Tidak ada hampir mungkin ya. Banyak kemudian perubahan terkait soal teknologi dan sebagainya. Konstitusi yang memenuhi prinsip konstitusionalisme modern memuat hal-hal sebagai berikut. Jadi konstitusi yang prosesnya itu lahir dari sebuah pula hubungan antara satu dengan yang lainnya. Tapi kemudian ada hukum yang dibawa. Misalnya ya, ada proses ketatanegaraan yang tidak sama, tentu akan terjadi penyimpangan atau penyeludupan hukum terkait soal apakah sampai di sini tanda tangan dan seterusnya itu. Untuk bicara ke depan yang lebih luas tadi, apakah kita hanya kemudian terbatas pada temuan, ditangkap dan selesai? Tanggung jawab negara dalam hal ini misalnya pelapor itu selesai. Padahal ada tanggung jawab yang lebih besar kemudian. Bagaimana mampu semua dosen atau tenaga pendidikan itu mengetahui soal kurikulumnya yang masih relevan dan penting, kemudian melakukan dan hal sebagainya. Itu mungkin intinya. Jadi seberapa pentingnya kemudian sebuah peraturan perundang-undang itu digunakan untuk melakukan rekayasa sosial, misalnya bahasanya Roskopon kan, rekayasa sosial itu adalah sebenarnya dia tidak mengundurkan diri, tapi dia ada itu sebetulnya. Nah, seperti itulah. Jadi dikit. Itu ya. Menurut William J. Andrews terhadap konstitusionalisme dalam negara modern tadi itu berdasarkan 3 aspek kesepakatan konstitusionalisme, yaitu kesepakatan tentang tujuan atau cita bersama. Makanya di situ cita bersama kita adalah welfare state, negara sejahtera, ya. Bukan kemudian mundur ke belakang. Salah satu aspek penting dari prinsip konstitusionalisme modern adalah the rule of law, restart negara hukum. Jadi the rule of law ini adalah prinsip-prinsip di negara prinsip-prinsip yang lahir, maksudnya itu bukan instan ya. Dia lahir dari proses bersama-sama melahirkanlah namanya konstitusionalisme. Sebetulnya di undang-undang sebelumnya itu tidak pernah ada pemisahan atau penjelasan soal demokrasi seperti apa, kalau begini bagaimana dan seterusnya. Nah, itu yang tidak pernah terbicarakan. Tapi senyatanya bahwa ada proses proses hukum yang kemudian diturunkan menjadi peraturan perundang-undangan. Makanya peraturan perundang-undangannya itu lahir, kalau dulu zamannya Soeharto kita mengenal namanya penataan P4, penataan P4 4 kali, yang mengatakan kemudian hal-hal yang judul-judul yang sangat bagus tapi belum sesuai dengan standar dan seterusnya itu. Tapi nanti kita bicara judul, dia ada pertanyaannya. Seberapa jauh kemudian kita menyadari bahwa segala sendi kehidupan itu sudah dikuasai. COVID mudah-mudahan gelombang ketiga ya. Tapi ada di dalam konstitusi itu ada hukum yang mengatur kemudian soal bagaimana negara dalam keadaan darurat. Apakah dia boleh melakukan tindakan hukum, apa dia boleh melakukan pembuatan hukum terhadap dirinya sendiri dan seterusnya. Nah, John Stahl misalnya. John Stahl ini tentang konsep negara hukum itu memiliki 4 elemen penting. Perlindungan hak asasi manusia itu menjadi penting. Makanya yang didengungkan adalah HAM. HAM itu adalah melindungi
masyarakat miskin, melindungi kelompok perempuan, kelompok anak-anak, pemuda dan lain sebagainya. Yang kemudian dilahirkanlah proses itu tadi. Kedua soal pembagian kekuasaan. Jadi dipisahkan antara pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Nah, pembagian kekuasaan tentu siapa yang berjuang dia yang berhak, gitu ya. Seperti itulah. Nah, itu kalau tapi kemudian kalau kita turunkan skutnya ke lokal, kemudian hampir sama apa yang terjadi di pusat. Sebenarnya adalah Halo. Halo? 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 Iya, Pak. Dengar enggak? Dengar. Dengar Pak, tadi itu teman yang nggak tahu dia sedang nelpon atau bagaimana, cuman nggak Iya, di-mute. Pak. Dengar, Pak. Lanjut. Pembagian kekuasaan itu beda dengan pemisahan kekuasaan. Nah, pembagian kekuasaan itu menempatkan kekuasaan eksekutif itu sendiri, kekuasaan legislatif sendiri, kekuasaan yudikatif sendiri. Nah, itu pembagian kekuasaan. Dia tidak bisa kemudian saling memasuki. Makanya kemudian ada yang dikenal dengan namanya check and balances gitu dalam sistem konstitusi kita itu. Jadi saling kontrol. Semua berfungsi saling mengontrol kemudian. Makanya kemudian lahirlah ada lembaga negara independen. Lembaga negara independen itu tidak tunduk kemudian kepada lembaga negara yang sudah ada. Dia tidak berada di bawah eksekutif, tidak berada di bawah yudikatif, tidak berada di bawah legislatif. Dia berdiri independen. Apa itu misalnya? KPK misalnya. KPK adalah sebagai lembaga negara independen. Ombudsman, KPK, Ombudsman, dan komisi-komisi yang lainnya. Kalau menurut ini apa namanya Jimli Asdiki, itu yang disebut dengan lembaga negara bantu, yang namanya lembaga negara independen. Jadi dia lembaga negara yang membantu pusat tugas negara, bukan pemerintahan ya, membantu tugas negara. Misalnya KPU membantu tugas negara untuk menyelenggarakan pemilu. Bawaslu membantu tugas negara untuk mengawasi proses pemilu. Apa namanya berkode etik ya, DKPP. DKPP berfungsi membantu negara untuk mengawasi etik penyelenggara pemilu. Siapa penyelenggara pemilu? KPU dan Bawaslu. Dalam undang-undang itu disebut sebagai penyelenggara pemilu. KPU dan Bawaslu. Fungsi DKPP adalah mengawasi proses pemilu agar tidak terjadi cacat konstitusional. Jadi kalau terjadi pelanggaran, maka itu dapat dikatakan cacat konstitusional. Hasilnya cacat, tidak sah karena banyaknya pelanggaran. Nah, itu fungsi-fungsi lembaga negara independen tadi itu. KPK misalnya contoh, dia lahir dari proses ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepolisian dan kejaksaan. Itu maka memunculkan lahirnya KPK. Demikian juga Komisi Yudisial. Nah, Komisi Yudisial beda dengan komisi-komisi yang lainnya itu. Kalau Komisi Yudisial itu bahkan disebut di dalam konstitusi, disebut di dalam pembukaan dan ininya. Nah, beda dengan yang lain kan tidak disebut dia. Nah, KPU itu disebut di dalam penyelenggara pemilu ya. Jadi pemilihan umum itu dilaksanakan 5 tahun sekali yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu. Tidak disebut yang namanya KPU, tapi disebut penyelenggara pemilu. Karena apa? Karena penyelenggara pemilu itu ada dua. Ada KPU dan ada Bawaslu. Itu penyelenggara pemilu. Tidak bisa dipisahkan. KPU melaksanakan tugas-tugas administrasi kepemiluannya. Bawaslu melaksanakan tugas-tugas pengawasan terhadap proses pemilu. Itu Bawaslu. Nah, tapi keduanya adalah satu lembaga negara dengan posisinya adalah di luar sistem tiga cabang kekuasaan itu ya, eksekutif, legislatif dan legislatif. Nah itu ininya perbedaannya soal pembagian kekuasaan. Dia membagi. Nah setelah dibagi itu saling mengawasi. Saling terjadinya proses saling mengawasi. Itu yang sering disebut dengan proses check and balances.
ada proses pemantauan yang saling mengimbangin. Nah, selanjutnya adalah pemerintahan berdasarkan undang-undang. Jadi, yang dimaksud pemerintahan berdasarkan undang-undang, segala aturan, segala tingkah laku, peraturan, atau perbuatan hukum itu didasarkan pada asas legalitas. Asas legalitas itu hukumnya harus ada, kemudian hukumnya harus ada itu maka harus buat dengan undang-undang. Itu. Jadi maksudnya adalah hukum di Indonesia adalah hukum yang bersifat tertulis yang dibuat oleh undang-undang. Itu yang dimaksud dengan pemerintahan yang berdasarkan undang-undang. Terus peradilan tata usaha negara. Kenapa peradilan tata usaha negara disebut sebagai syarat lahirnya sebuah negara hukum? Karena pengadilan tata usaha negara adalah sebagai bentuk check and balances-nya masyarakat terhadap pemerintahan. Jadi ada proses kontrol negara dengan masyarakat. Jadi masyarakat mengontrol, kemudian proses misalnya ombudsman, tugas ombudsman soal pelayanan publik. Apakah ombudsman sudah berjalan bukan pelayanan publik atau belum dan seterusnya. Nah itu. Pengadilan tata usaha juga sebagai peradilan tempat menguji tindakan sewenang-wenang atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa. Jadi beda perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang per orang atau lembaga publik ya, dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perbuatan melawan hukum atau tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pejabat tun misalnya. Itu dibedakan. Nah, karena prosesnya ini lahir dari keberatan tokoh-tokoh di luar itu, maka dia dianggap sebagai secara hukum tata negara dia dianggap sebagai hukum tata negara darurat. Kemudian hukum tata negara darurat itu bisa terjadi banyak hal ya, kerusuhan, gunung meletus, pandemi. Lahirlah hukum tata negara darurat. Pemerintah bisa mengambil suatu keputusan tanpa harus menunggu aturan hukumnya ada. Ini yang disebut dengan hak diskresi itu. Jadi sepanjang aturannya tidak, kalau pihak si perempuan menyatakan ada perbuatan melawan hukum, undang-undang terjadi kekerasan, pada laki-laki tidak ada, silahkan lapor. Nah, itu yang kemudian butuh dipertemukan. Nah, itu salah satu syarat salah syarat dikatakan negara itu adalah penganut negara hukum. Soal HAM kita sudah iya. Jadi hampir 50% lebih konstitusi kita itu bicara soal HAM, hak asasi manusia, hak orang untuk sekolah, hak orang untuk terlindungi dan seterusnya, itu HAM. Itu hampir di 100%, berarti masih 40% itu sudah mendekati sistem demokrasi yang diamanatkan. Habis ya? Masih. Pertanyaan dulu silakan. Kering tenggorokan. Bertanya, Pak. Silakan. Ayo silahkan Denny saja dulu. Ini Pak mau nanya, mengapa konstitusi mempunyai pengertian yang lebih luas daripada undang-undang dasar? Konstitusi itu makanya menurut saya lupa namanya lagi. Soal aturan bertingkat itu, Gronom, Grepnom itu ya. Jadi ada hal-hal yang bersifat mendasar. Gronom itu adalah aturan yang bersifat mendasar. Sebenarnya ada yang menyebutnya tidak mesti dengan undang-undang, tidak mesti dengan undang-undang dasar ya. Bisa juga disebut dengan Konstitusi Indonesia gitu kan. Dalam pengertian adalah sama sebetulnya. Bukan berbeda ya. Jadi Konstitusi Indonesia itu adalah undang-undang dasar. Jadi undang-undang dasar itu adalah konstitusi. Tapi ada banyak orang yang kemudian, makanya dikatakan di awal kuliah itu, Inggris saja itu negara yang tidak punya konstitusi secara tertulis ya, tetapi dia punya konstitusi yang tidak tertulis yang kemudian diakui oleh masyarakatnya sebagai sebuah hukum. Itu Inggris.
Nah, Amerika itu sudah berulang kali dia rubah konstitusinya. Konstitusinya dirubah berdasarkan putusan pengadilan misalnya. Pertama kali dia rubah konstitusinya adalah lewat putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang salah menghukum orang. Jadi ada namanya kisah Thompson nama asal, siapa itu saya lupa. Ada kesalahan dalam proses pembuktian, kemudian salah menghukum orang. Itu dirubahlah konstitusinya oleh Inggris. Kemudian lagi kembali dirubah soal pembatasan kekuasaan. Jadi bukan Inggris ya, Amerika itu baru melakukan perubahan konstitusi di Amerika itu tahun pasca Perang Dunia Kedua. Nah, perubahan konstitusi di Amerika pasca Perang Dunia Kedua itu terjadi karena presiden Presiden Amerika pada saat itu mengangkat dirinya sendiri menjadi presiden untuk yang ketiga kalinya. Nah, itu presiden yang menang perang di Jepang, di Jerman itu. Nah, itu dia sudah berkuasa 2 periode. Memang di konstitusi Inggris itu tidak diatur, tidak ditulis karena tidak tertulis. Tapi ada kebiasaan di Inggris dari sejak presiden pertama itu yang Washington itu yang di gambar $1 itu sampai dengan si presiden yang terakhir tadi itu tidak pernah presiden Inggris presiden di Amerika itu berkuasa 2 periode. Ketika masuk periode kedua mereka mundur sendiri walaupun tidak tertulis. Nah, saat presiden yang terakhir yang ini siapa namanya? Nah, itu yang hari ini kemudian mendengungkan soal bagaimana presiden itu 3 periode. Cuma masalahnya tidak jelas. Apa masalahnya kemudian presiden meminta 3 periode misalnya? Anggap presiden tidak mengakui, tapi orang-orangnya kemudian sampai meminta 3 periode. Karena menurut ininya itu sama seperti Soekarno. Soekarno itu menjadi presiden terpimpin atau presiden seumur hidup itu ketika pasca bergabungnya Indonesia Timur dengan negara Indonesia Timur dengan Indonesia gitu, bergabung menjadi satu itu. Pasca itu muncul. Tapi intinya tidak ada perbedaan ya, cuma atas nama penamaan saja. Konstitusi dia sudah kita jelaskan secara etimologis bahasanya begini-begini, tapi secara ini tidak ada kemudian disengaja, tapi memang sudah salah kontak kayaknya. Nah, Jimbe Asdiki itu mencoba mengklasifikasikan konstitusi itu menjadi hampir sama 4 hal ya. Penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. Jadi ada yang menentukan dan ada yang pembatasan. Penentu sebuah organ. Penentu sebuah organ itu lahir dari sebuah konsep fungsi sebuah konstitusi menurut Jimbe Asdiki. Jadi dia ada yang menentukan dan ada yang membataskan. Kedua itu pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Jadi organ antar negara ini perlu diatur, perlu disinkronkan supaya tidak saling terjadi sengketa. Organ yang satu mengambil alih peran organ yang lain. Nah, itu yang sering disebut dengan penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang itu adalah mengambil tugas yang bukan menjadi tugasnya. Makanya kemudian salah satu tugas Mahkamah Konstitusi yaitu ada sengketa tentang kewenangan antar lembaga negara, SKLJ. Ketiga, pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan organ negaranya. Jadi bagaimana konstitusi itu berfungsi mengatur organ negaranya dengan warga negaranya. Hubungannya begitu, jadi tidak berdiri sendiri karena kepentingan warga negara adalah kepentingan terhadap organ negara. Makanya disitulah muncul fungsi melayani. Jadi fungsi pelayanan publik istilahnya. Nah, pemerintahan ini lahir sebagai fungsi pelayanan publik, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini pola hubungan negara dengan warga negaranya. Yang keempat adalah pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan negara dan kekuasaan negara. Jadi dia sumber legitimasinya. Konstitusi itu sebagai norma dasar untuk
jadi sumber legitimasi terhadap pembuatan sebuah peraturan perundang-undangan. Jadi sumbernya dimulai dari konstitusi, baru bisa diturunkan. Nah, yang kelima kata Gimli itu adalah penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli yaitu rakyat atau raja kepada organ negara. Dari proses pemilu, kemudian sudah ditemukan hasil proses pemilu, hasilnya kemudian diberikanlah kepada organ negara. Nanti organ negara yang menyerahkan organ negara yang menyerahkan kepada organ negara. Keenam adalah simbol pemersatu, itu jelas konstitusi adalah simbol pemersatu. Ketujuh, simbol kerujukan identitas dan keagungan bangsa. Karena di situ ada Bhinneka Tunggal Ika. Kedelapan, sarana pengendali masyarakat di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Jadi itu konstitusi. Jadi konstitusi itu berfungsi untuk alat kontrol, alat mengendalikan ekonomi, politik, dan sosial. 9, kayak sarana perkayasa dan pembaruan masa depan masyarakat. Di sini inovasi yang harus dilakukan. Konstitusi tertulis, pedoman berkaitan negara berkaitan dengan hukum sebagai dasar dan norma dasar. Itu hukum tertulis. Tadi saya katakan, kalau katanya namanya gurunya Gimli. Jadi konstitusi itu secara tertulis itu berfungsi sebagai norma dasar dan hukum dasar. Jadi dia tidak bisa dipisahkan. Jadi dia satu kesatuan sebagai norma dasar. Konstitusi tidak tertulis adalah pedoman ketatanegaraan yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasi. Jadi tidak pernah ada kodifikasi. Kodifikasinya terjadi di putusan hakim kemudian dilakukan. Makanya dibuat standar putusan hakim. Konstitusi tidak tertulis satu dokumen yang diakui berlaku sebagai konvensi konstitusi. Dalam praktek ketatanegaraan itu dilakukan oleh Inggris, Selandia Baru, dan Israel sebagai negara dari Persemakmuran Inggris. Kenneth Ware membagi konstitusi menjadi 2 bagian, konstitusi dalam arti luas dan konstitusi dalam arti sempit. Kalau yang dalam arti luas menurut Ware adalah yang bersifat non hukum atau eksak hukum mengenai seluruh sistem pemerintahan yang menetapkan dan mengatur pemerintahan suatu negara. Konstitusi dalam arti sempit itu diartikan oleh Ware adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur pemerintahan satu negara pada negara hukum umumnya dimuat dalam satu dokumen atau beberapa dokumen yang terkait erat satu dengan lainnya. Jadi ada proses pendokumenan yang kemudian tidak berpisah. Konstitusi politik hanya merupakan dokumen hukum yang membuat norma-norma dasar dalam penyelenggaraan negara, hubungan antar lembaga negara dan hubungan antara rakyat dan negaranya. Konstitusi sosial, konstitusi yang dimuat cita-cita sosial bangsa, rumusan sistem politik, sistem sosial dan hak sosial negara. Nah, kalau di kita cita-cita negara ini itu adalah visi dari negara ini ada di pembukaan Undang-Undang 45, bukan di dalam pokok dari sebuah konstitusinya itu. Kalau di kita itu cita-citanya itu ada di pembukaan, bukan di dalam pasal demi pasal konstitusi. Nah, kemudian ada konstitusi ekonomi. Konstitusi yang memuat sistem ekonomi yang dianut dan pedoman praktek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Itu pentingnya perguruan tinggi kemudian hadir untuk memperjelas apa yang mesti dilakukan oleh lembaga yang kemudian tidak berdiri di dalam organ negara maupun luar organ negara. Apa yang harus dilakukan organ negara misalnya, itu. Itu ekonomi, konstitusi fleksibilitas, elastis dia. Nah, ini yang kemudian banyak menimbulkan penolakan. Kalau konstitusi dibuat secara elastis, pasti akan terjadi proses pembuatan soal standar hukum itu yang kemudian menjadi elastis, mengikuti. Kalau udah ditetapkan secara elastis, pasti semua mau ikut gitu kan. Kemudian ada konstitusi rigid, konstitusi yang memuat ketentuan secara terang dan kadang cukup ideal sehingga sektor untuk ditafsir lain seperti konstitusi ini sulit untuk diubah karena harus melalui syarat
atau tata cara yang khusus. Itu yang dimaksud dengan konstitusi rigid, bukan fleksibel. Jadi dia rigid itu alat verifikasinya jelas. Kalau dia mau mengajukan perpindahan, diverifikasi kemudian. Tidak langsung diterima begitu. Kemudian konstitusi derajat tinggi, konstitusi yang memuat kedudukan yang tertinggi dalam hierarki peraturan undang-undangan. Saya katakan, dia sebagai norma dasar dan dia juga sebagai norma tertinggi. Bukan hanya dasarnya. Konstitusi tidak derajat tinggi, konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan tertinggi dalam hierarki perundang-undangan, derajatnya sama dengan undang-undang biasa dan cara mengubahnya sama dengan syarat mengubah undang-undang biasa tersebut. Jadi tidak sama dengan apa yang dilakukan. Nah, metode perubahan konstitusi itu ada amandemen, ada pembaruan. Kalau amandemen berarti ada penambahan pasal atau ada pengurangan pasal atau ada pengurangan kata. Itu amandemen. Tapi kalau perubahan konstitusi yang lama secara keseluruhan tidak berlaku lagi karena digantikan dengan konstitusi baru. Yang secara keseluruhan sehingga tidak ada lagi kaitan dengan konstitusi lama. Jadi kita menggunakan konstitusi yang baru ini. Nah, menurut John Slinek ada dua cara perubahan konstitusi, yaitu ada Verfassung Änderung, cara perubahan konstitusi yang dilakukan secara sengaja terhadap berdasarkan cara yang telah ditentukan dalam konstitusi yang berlaku. Verfassung Änderung, cara perubahan konstitusi yang tidak berdasarkan cara yang telah ditentukan dalam konstitusi. C. Werner ada 4 cara perubahan konstitusi sesuai dengan ketentuan yang ada. Itu yang sering disebut dengan formal amandemen. Jadi syarat perubahan konstitusi yang secara formal amandemen itu sudah ada diatur di Perda. Kemudian some primary force, perubahan konstitusi akibat dorongan kekuatan primer seperti faktor politik. Jadi perubahan konstitusi bisa dilakukan oleh pimpinan partai politik jika menginginkan itu ya. Keempat, accept and conversation, perubahan konstitusi oleh suatu kebiasaan dan konversi yang lahir jika ada kesepakatan rakyat. Tadi itu. Nah, tapi Kumasuri menyimpulkan perubahan konstitusi ditempuh dalam 2 cara, secara yuridis formil dan juga secara non yuridis atau jalankan politik kalau perubahan konstitusi. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Apakah benar konstitusi itu tidak ada di Inggris sama Kanada, Pak? Memang benar tidak ada. Jadi dia tidak punya konstitusi Inggris, tapi sikap dan tata caranya bernegara itu menggambarkan Inggris itu memiliki konstitusi, yaitu dengan konstitusi kebiasaannya itu. Jadi dia menganut sistem common law, negara-negara common law. Inggris ini kan negara common law. Beda dengan Amerika, Malaysia, anggap Malaysia negara persemakmurannya punya konstitusi. Spanyol negara persemakmurannya punya konstitusi. Tapi di Inggris sebagai induknya itu tidak memiliki konstitusi. Nah, ada dia punya konstitusi, tapi ada kebiasaan. Kebiasaannya itu yang dijalankan terus-menerus. Kalau dia melanggar, kalau orang misalnya tidak menjabat, melakukan korupsi, pasti dia akan mengundurkan diri. Karena itu kepercayaan dia terhadap konstitusi itu akan luntur kalau dia dilanggar. Makanya konstitusi itu harus, kalau orang melanggar konstitusi ya harus segera mundur. Jangan berargumentasi yang A, B, J, T yang menimbulkan multitafsir. Silakan, yang lain ada mungkin masih untuk klarifikasi. Kalau nggak ada kita akhiri ya, kayaknya lelah. Dari jam berapa kuliah tadi? Maghrib, Pak. Lelah ya, sudah jam berapa ini? 9:30. Iya, Pak. Iya, Pak. Kita akhiri ya. Nggih, Pak, nggih. Siap. Nggih, Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.